Rasulullah bersabda, akhirnya yang akan masuk neraka sudah diputuskan siapa-siapa orangnya. Mereka pun digiring dengan paksa oleh para malaikat-malaikat yang perkasa. Beberapa di antara mereka mencoba melarikan diri. Di mata malaikat yang mencoba melarikan itu ibarat kutu-kutu kecil. Kemana mau lari, disentil kembali. Ada yang diambil, ditendang. Kaum muslimin yang kami muliakan, akhirnya mereka diseret, lalu dibawa dan dilemparkan ke dalam neraka. Sementara orang-orang beriman dan orang munafik mengalami hisab. Setelah proses hisab, dinampakkan amalan mereka, ditanya. Setelah itu mereka ditimbang amalannya. Setelah itu mereka digiring untuk menuju ke suatu daerah yang maha gelap. Daerah tersebut diawali oleh pintu yang maha besar, bab. Di dalam surah Al-Hadid Allah ceritakan pintu itu di bagian luarnya terang, di bagian dalamnya gelap. Manusia disuruh masuk. Ketika mereka masuk, gelap gulita. Khusus orang yang beriman langsung bercahaya tubuhnya. Ada yang cahaya satu orang sebesar gunung besar cahayanya. Langsung terang benderang. Padahal dia satu orang. Ada yang satu orang hanya sebesar bukit cahayanya. Ada yang satu orang sebesar onta cahayanya. Ada yang satu orang, kata Rasulullah, hanya sebesar tangan ini cahayanya. Ada yang satu orang hanya sebesar jari telunjuk saja cahayanya. Ada yang satu orang sebesar ruas kukunya saja cahayanya. Ibarat lampu yang kecil itu, sebesar itu yang dia punya. Di kegelapan itu dia mengandalkan cahaya yang dia punya. Orang munafik tidak ada bercahaya sedikit pun dalam kegelapan. Orang yang bercahaya dapat berjalan dengan cepat menuju ke titian, menuju ke sirat yang membentang antara padang mahsyar dengan ujung daripada ngangaan neraka jahanam yang menuju ke pintu surga sana. Mereka meniti. Kata Rasulullah, luasnya ngangaan neraka jahanam itu, ngangaan tahu sih? Lubang. Luasnya, kata Rasulullah, seandainya seluruh galaksi yang ada, seluruh apa yang ada di alam semesta dimasukkan ke dalam muat, saking besarnya, Pak. Bayangkan jauhnya titian yang harus ditempuh. Sementara di bawahnya, kalau ada yang terjatuh, kata Rasulullah, 70 tahun lamanya melayang di apa? Baru nyampe di dasar. 70 tahun lamanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, hamparan yang ada tergantung pada amal orang. Ada yang hamparannya besar dan luas, dia bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Rasulullah bersabda, orang-orang bergelantungan kebanyakan. Nampak di pandangan, satu orang itu punya satu titian, bukan satu titian untuk bersama. Satu orang punya satu titian. Titian itu tergantung pada amalnya. Ada yang titiannya menjadi kecil dan setajam mata pedang. Itu yang harus ditempuhnya. Sementara orang yang macam ini adalah dosanya banyak dulu di dunia dan dia seorang yang beriman kepada Allah. Dosanya banyak, amalnya sedikit. Sementara kata Rasulullah, di atas titian itu dari bawah menyambar semacam kail dari api, menyambar. Menyambar-nyambar. Sementara dari atas menyambar lagi yang lain. Betul-betul dalam keadaan diuji. Dan kaum muslimin, panasnya hawa dan asap neraka jahanam itu gelap, Pak. Gelap. Kata Rasulullah, sepanas-panas api yang Allah ciptakan adalah api neraka. Api yang paling panas itu berwarna hitam gelap. Orang berjalan, api di bawah panas. Bapak kebayang nggak? Pernah coba nasi yang sedang menggelegak, buka tutup periuknya, lalu hamparkan di atasnya pensil antara, coba jadikan ibarat jembatan, jalankanlah jari bapak seperti itu, agak santai. Sementara nasinya menggelegak,
Gimana rasa panas? Hah? Mungkin kita akan menjerit, kesakitan, kepanasan. Itu baru menggelegaknya nasi yang kita rebus, beras yang kita rebus. Bagaimana dengan panasnya asap api neraka? Wedus gembel yang pernah menghanguskan Mbah Marijan, waktu bertiup kemarin itu panasnya 600 derajat Celcius. Apapun yang dilewatinya masak langsung Pak, angus. Itu baru wedus gembel Gunung Merapi. Bagaimana dengan dari dasarnya kawah neraka Jahanam? Makanya para sahabat menangis dan menggigil membayangkan nasib mereka. Wa im minhum illa wariduha. Tidak ada satupun dari orang-orang yang hidup di bumi ini yang beriman kepada Allah illa melainkan pasti akan sampai ke neraka dan melewatinya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, berarti kami akan masuk neraka. Kata Rasul, bukan, tapi kamu akan melewati neraka itu di atasnya. Panasnya tetap Pak terasa, bagai dipanggang. Gak mampu dibayangkan, bagai dipanggang. Sehingga kata Rasulullah, orang nyampe seberang sana agak seperti hangus bentuknya. Orang nyampe seberang sana, yang selamat nyampe seberang, agak seperti hangus. Ya Allah, siapakah yang paling beruntung? Yang paling cepat melaju di atasnya. Dari awal titian ini ke ujung sana, kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Seperti kilat yang menyambar. Bapak tahu kecepatan kilat berapa? 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Kal barqil khatif. Yang paling cepat siapa? Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kata Rasulullah, dari titian ini ke titian sana hanya seperti dia mengerjepkan pandangan matanya. Seperti ini, satu kali kerjep dia udah nyampe seberang. Nah, selain mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benar beriman. Mereka lah yang banyak amal soleh, yang taatnya luar biasa, anti terhadap maksiat dan dosa. Dan mereka-mereka ini seperti kilat yang menyambar. Nah, pertanyaan, seberapa cepat sih kilat yang menyambar? 300.000 km per detik. Tahukah Bapak, di alam semesta kita ini yang sudah ketemu lebih dari 100 miliar galaksi. Mari kita sekarang berfantasi sebentar dalam 300.000 km per detik. Ini kecepatan cahaya. Satu galaksi, garis diameternya dapat ditempuh, satu galaksi garis diameternya dapat ditempuh oleh cahaya, satu diameter ya, satu galaksi. Per satu galaksi, kita galaksi apa namanya? Hah? Galaksi Bima Sakti. Nama galaksi kita adalah galaksi Bima Sakti. Satu galaksi garis diameternya menghabiskan perjalanan 50.000 tahun cahaya. Satu galaksi. Yang ketemu sekarang sudah lebih dari 100 miliar galaksi. Ya, dapat bayangkan. Sementara seluruh galaksi yang ada di alam semesta dapat dimasukkan dalam ngangaan tadi, lubang neraka Jahanam. Bayangkan betapa jauh perjalanan walaupun dengan kecepatan cahaya. Ini yang dititi, Pak. Kasihan yang amalnya minim. Maka kata Rasulullah, ada yang nanti merangkak di atas titian, dia merangkak. Ada yang bergelantungan. Berapa lama dia akan habiskan perjalanan? Nggak kebayang. Makanya kata Rasulullah SAW kepada Bunda Aisyah, seseorang tidak akan peduli dengan siapapun yang pernah hidup bersamanya dulu di dunia dalam 3 keadaan nanti di hari kiamat. 1, ketika dia sedang dihisab. 2, ketika sedang ditimbang. 3, ketika sedang dititian. Dia akan tidak peduli dengan siapapun. Dia hanya akan peduli dengan dirinya sendiri. Kaum muslimin yang kami muliakan, ya Allah, tidak terbayangkan oleh kita berapa lama dia harus berjalan di atas titian itu. Sungguh hanya amal soleh kita lah yang mampu membuat kita mempunyai kelajuan, Pak. Ada yang kelajuannya seperti burung yang terbang, kata Rasulullah. Ada yang kelajuannya seperti kuda tercepat yang pernah ada di bumi.
Ada yang lajunya dia berjalan di atas titian itu seperti orang lari kencang. Ada yang maraton, ada yang jalan dalam keadaan terseok-seok, ada yang sambil merangkak, dan ada yang bergelantungan, dan banyak yang berjatuhan. Pak, Bapak bayangkan, pernah enggak Bapak bergelantungan jarak 50 meter saja? Kasih jarak antara kita dengan tali yang bergelantung itu 1 meter saja. Coba Pak, sanggup nggak tangan agak 50 meter aja Pak? Di tengah dia udah menggigil tuh karena kelelahan. Lalu lama-lama kita akan lepaskan karena udah nggak sanggup, ya kan? Masya Allah. Biasanya orang-orang militer, orang-orang TNI, orang-orang yang latihan berat di angkatan darat dan lain-lainnya merasakan betapa beratnya ketika menyeberang itu Pak, menyeberang pakai tali yang dengan ala militer ya. Di tengah aja Pak 20 meter udah akan merasakan kelelahan habis tenaga. Maka kata Rasulullah akan banyak berjatuhan dari umat beliau, masuk ke dalam neraka, berjatuhan. Bapak bayangkan, siapakah kita? Bayangkan, apakah tidak mungkin kita salah satu di antara yang jatuh itu? Bayangkan, apa andalan kita? Amal apa yang baru kita punya? Bayangkan, sudah hebatkah kita dengan sedekah-sedekah kita yang belum seberapa? Sudah hebatkah kita dengan puasa kita? Sudah hebatkah kita dengan kesalehan-kesalehan yang belum seberapa? Bagaimana kalau itu tidak Allah terima? Sementara titian begitu berat akan diseberangi. Jangankan Bapak, saya sendiri pun belum tentu akan selamat. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, beratnya keadaan dalam titian. Sampai di seberang, Rasulullah sudah menunggu, ya Allah. Rasulullah sudah nunggu. Rasul melihat umatnya yang sudah mendekat. Dikit lagi hai umatku, dikit lagi hai umatku. Rasul berdoa, ya Rabb salim salim, ya Rabb salim, ya Allah selamatkan ya Allah. Sedikit lagi hai umatku, sedikit lagi. Dipanggil oleh Nabi. Ada yang mampu sampai ke seberang, ada yang udah dekat, tinggal beberapa meter, tergelincir jatuh. Ya Rabbana, yang nyampe ke seberang seperti hangus, hitam-hitam seluruh tubuh dan wajah mereka. Panasnya titian harus mereka jalani Pak. Ibu, bayangkan kehidupan yang sebentar ini, yang paling-paling hanya 60 tahun, yang paling hanya 70 tahun. Kita gadaikan kehidupan abadi yang penuh dengan tantangan dan beratnya ujian serta musibah besar di dalam neraka. Hanya gara-gara fulus, hanya gara-gara syahwat, hanya gara-gara benda yang ada di selangkangan paha kita. Bayangkan itu kaum muslimin. Bagaimana kita? Bahkan para nabi pun tidak yakin mereka akan selamat.